Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita akan membahas mengenai contoh-contoh soal dari sifat-sifat logaritma. Yang pertama di sini ada soal nilai dari akar 2 log 8 dikurang 2 log setengah akar 2. Nah, jadi soal yang ini kan dia pengurangan nih. Maka dia ada sifatnya, kalau dia pengurangan, numerusnya ini bisa kita gabung menjadi pembagian apabila basisnya itu sama. Sedangkan di sini akar 2, di sini 2. Nah, ini kan sama-sama 2, tapi bentuknya saja yang berbeda, beda jenis. Jadi, yang akar 2 ini kita ubah dulu menjadi bentuk pangkat pecahan. Jadi, saya salin dulu nih soalnya. Nah, jadi di sini kita ubah menjadi bentuk pangkat pecahan menjadi 2 pangkat. Ingat, karena dia akar ya. Ini kalian tulis. Jadi kalau dia akar, ingat pangkat A yang di dalam sini itu dibagi dengan pangkat yang di luar. Jadi nanti di sini A pangkat M per N. Jadi di sini kita peroleh 2-nya ini kan dia berpangkat 1. Sedangkan akar kalau dia tidak dituliskan nilainya sama dengan 2. Jadi di sini nilainya adalah 1 per 2 log 8. Nah, supaya tidak 2 kali pengerjaan, 8 ini kan bisa kita sederhanakan ya. Atau tetap ditulis 8 juga tidak masalah. 8 dikurang 2 yang ini tetap log. Bentar, di sini saya ubah aja. 8-nya ini kita ubah menjadi bentuk perpangkatan, yaitu pangkat 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. Dikurang 2 log setengah akar 2. Ini setengah ini, ya, kan dia bentuk pecahan. Jadi pangkat ini kan dia pangkatnya 1. Kita ubah menjadi bentuk biasa, pangkat biasa, jadi menjadi 2 pangkat min 1. Supaya dia tidak bentuk pecahan. Jadi logaritma pun numerusnya tidak boleh pecahan. Ya. Lalu akar ini juga kita ubah. Karena juga numerus tidak boleh bentuknya akar. Jadi akar 2 ini kita ubah sama seperti tadi, berarti di sini 2 pangkat setengah. Nah, setelah seperti ini, maka kita gunakan sifat-sifat yang sudah kita pelajari di video sebelumnya. Yaitu sifat yang pertama yang ini, itu jika A pangkat M log B pangkat N itu sama dengan N per M dikali A log B. Nah, jadi di sini A-nya itu 2, M-nya itu setengah, log B-nya itu 2, N-nya itu 3. Jadi di sini menjadi 3 per setengah, ya kan, dikali sisanya A log B. Berarti 2 log 2, 2 log 2. Seperti itu. Lalu nanti dikurang dengan ini basisnya tetap, ya. Basisnya tetap, yang kita sederhanakan adalah numerusnya. Jadi sifat yang pertama ini hanya ini saja. Ya, jadi di sini 2 pangkat min 1 dikali 2 pangkat setengah. Nah, ini bentuk perpangkatan sifat-sifat eksponensial. Jika suatu bentuk eksponen atau bentuk pangkat itu dikali, maka nanti pangkatnya itu ditambah. Jadi di sini basisnya cukup kita tulis sekali 2. Ini kan ada 2 nih basis. Jadi kita tulis sekali, lalu pangkatnya kita tambah, digabung. Jadi min 1 ditambah setengah. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Jadi 3 bagi setengah itu bisa saja kita tulis menjadi 3 dikali. Nah, ini kan pembagian. Kita bisa ubah menjadi bentuk perkalian apabila penyebutnya ini itu kita balik. Jadi ini kan dibagi setengah. Kalau ini kita ubah menjadi perkalian, berarti setengah ini kita balik posisinya menjadi 2 per 1 dikali 2 log 2. Terus nanti dikurang, di sini kita sederhanakan 2 log 2, pangkatnya ini kita jumlah setengah tambah min 1 tambah setengah itu sama dengan hutangnya 1 dibayari setengah. Berarti sisanya min setengah, ya kan? Nah, lalu sifatnya di sini kita sederhanakan dulu. 3 kali 2 bagi 1. 2 bagi 1 kan 2. Jadi 3 kali 2 itu sama dengan 6. Lalu sifatnya 2 log 2 ini tetap dulu. Lalu dikurang dengan 2. Nah, ini sifat yang ini. Untuk yang bagian ini, itu adalah A log B pangkat N. Itu sama dengan N kali A log B.
Tapi perhatikan posisinya di sini. Posisinya itu kan dia sama nih. Ya kan? Berarti sifat yang kita gunakan bukan yang ini, tapi yang basisnya sama. Yaitu A log A pangkat N. Jadi A log A. Karena dia sama, kemarin saya bilang dicoret. Sehingga hasilnya itu adalah si N-nya ini. Nah, berarti 2 log 2 ini kita bisa coret. Berarti jawabannya adalah min setengah. Nah, berarti kalau yang seperti ini bisa juga kita sederhanakan saja langsung. 2 log 2 kan sama. Ya, kita punya nilai kemarin, pernah kita bahas di 2 video awal, itu 2 log A. A log A. Basis dan numerus sama, nilainya sama dengan 1. Jadi di sini 2 log 2 nilainya sama dengan 1. Jadi kita sederhanakan 6, min ketemu min jadi plus setengah. Nah, kita jumlah 6 tambah setengah, itu bisa saja kalian tulis 6 setengah. Atau kalau kalian pengen menjadikan bentuk pecahan, ya, pecahan biasa. Jadi di sini 6 ini kan dia pernya per 1, ingat ya. Kalau dia penjumlahan dan pengurangan suatu pecahan, maka salah satunya itu bukan bentuk pecahan, maka kalian bisa mengubah dia menjadi bentuk pecahan dengan menambah per 1 di bilangan tersebut. Karena 6 bagi 1, 6 per 1 itu sama dengan 6. Jadi di sini penyebutnya kan kita samakan menjadi 2. Kalau ini kan tambah 1, tetap ya. Jadi 1 per 2 itu tetap 1 per 2. Ditambah berapa di depannya? Nah, kalian tinggal kalikan penyebutnya, yang 2 ini dikalikan dengan 6. Jadi 2 kali 6 itu 12, sehingga jawabannya 13 per 2. Nah, untuk nomor 1 jawabannya adalah 13 per 2. Oke, soal nomor 2, seperti yang ada di layar. Jadi, ini soal sebenarnya sederhana, ya, tidak sulit, dan menggunakan beberapa sifat yang sederhana pula untuk mengerjakannya. Jadi, perhatikan di sini, karena dia perkalian, semuanya ini perkalian nih. Kan kemarin kita punya sifat, jika ada A log B dikali B log C, jadi perkalian di mana numerus dan basis yang berhadapan seperti ini, itu nilainya akan hilang. Sehingga jawabannya adalah A log C. Seperti itu. Jadi sifat untuk mengerjakan soal nomor 2 ini, yang harus kita lakukan pertama kali adalah mengubah bentuk ini, numerus yang di depan basisnya itu. Nah, yang ini kan numerusnya sudah sama nih, sama basis, sama-sama B. Tapi bentuknya saja yang berbeda. Yang satu per B, yang satunya cuma B saja. Jadi kita harus mengubah ini menjadi bentuk yang sama, ya. Jadi perhatikan, ini dia bentuk pecahan. Maka dia harus kita naikkan, ya, supaya posisinya bukan pecahan lagi. Jadi kita harus naikkan sehingga nanti pangkatnya berubah menjadi pangkat negatif. Ya, ini sifatnya saya hapus terlebih dahulu. Jadi di sini kita tulis A log B. B-nya ini dia tidak ditulis pangkat, berarti nilainya sama dengan 1. Berarti jadi min 1 dikali B log C pangkat min 2 dikali C log D pangkat min 3 dikali D log E pangkat min 4 dikali E log A pangkat min 5. Oke, next. Jadi kalau sudah seperti ini, ya, basisnya dan numerusnya ini sudah sama nih, tapi numerusnya masih memiliki pangkat. Nah, pangkat ini kita bisa taruh ke depan semua. Jadi karena dia bentuknya ini kan sifatnya ada yang tadi A log B pangkat N, ya kan? N-nya ini kita taruh ke depan, lalu kita tulis log-nya. Seperti ini, ya kan? Jadi karena di sini ada beberapa numerus yang berpangkat, ya, dan dia perkalian, ingat ya, kalau dia perkalian, maka pangkat yang ini, pangkat semua numerus ini bisa kita langsung taruh ke depan semuanya tanpa terkecuali, ya. Tapi kalau dia ada salah satunya penjumlahan, maka kalian tidak boleh menaruh pangkat, misalkan ya, di sini nanti tambah nih, ya. Jadi yang dari awal sampai D log E min 4 ini, terus nanti ditambah dengan E log A pangkat 5. Jadi kalian harus menaruh pangkat yang di depan ini, itu pangkat yang sampai sini saja. Ya, jadi di sini min 1 dikali dengan min 2 dikali dengan min 3 dikali dengan min 4. Lalu nanti kalian tulis logaritmanya yang A log B terus dikali B log C, bentar. Terus dikali dengan D log E, ya. Lah, pokoknya seperti itu. Yang C log D, ya, D log E
baru nanti kalian tulis tambah min 5 kali log A, kayak gitu. Ini kalau salah satunya ada penjumlahan, ya. Jadi dia harus terpisah juga menaruh pangkatnya itu. Tapi karena ini semuanya dia perkalian, ya, perkalian seperti yang di depan ini, semua pangkatnya itu ditaruh semuanya di depan. Itu diperbolehkan karena dia perkalian nih. Berarti saya hapus dulu. Di sini itu min 5 ya, ketinggalan. Jadi min 1, min 2, min 3, min 4, min 5. Harus teliti. Ini semuanya sudah kita taruh ke depan, berarti baru kita tulis logaritma seperti tadi. Jadi A log B, B log C untuk yang ini. Terus yang ini C log D. Yang ini D log E, sedangkan yang terakhir E log A. Ini pangkat min 5 sudah kita taruh di depan seperti ini. Lalu, ya, kita gunakan sifat yang pertama saya tulis yang di sebelah sini tadi. Ya, berarti ini hilang karena dia berhadapan, numerus dan basisnya sama, ini juga sama, ini juga sama, ini juga sama. Berarti yang tidak saya lingkari itu adalah A log A sisanya. Nah, ini kita kalikan terlebih dahulu. Oke, sekarang kita kalikan ini, bilangan ini, itu kita hitung. Ini cara cepatnya ya. Jadi negatifnya ini kan semuanya negatif nih. Kita hitung ada berapa jumlahnya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ada 5. Jadi suatu bilangan negatif yang dikalikan secara berurutan seperti ini, ya, maka hasilnya itu ada 2, bergantung daripada jumlah bilangan tersebut. Misalkan jumlahnya itu ada 5 buah bilangan negatif, maka hasilnya itu negatif. Kenapa? Karena, dia ganjil. Jadi kalau dia ganjil jumlahnya, maka hasilnya itu akan bernilai negatif. Tapi kalau dia genap, misalkan 2, 4, 6, dan seterusnya, itu akan bernilai positif kalau dikalikan. Nah, sekarang negatif sudah kita temukan untuk tanda dari perkalian bilangan ini. Lalu kita kalikan bilangan tersebut. 1 kali 2, 2, 2 kali 3, 6, 6 kali 4, itu 24, 24 kali 5, 10. Nah, di sini 120, sedangkan ini tadi sisanya adalah A log A, ya kan? A log A, sisanya yang tidak kita lingkari. Maka ini nilainya sama dengan 1. Berarti di sini jawabannya min 120 dikali 1 sama dengan min 120. Oke, soal nomor 3. Di situ ada soal 3 log 25 dikali 5 log 81 ditambah 4 log 2 per 3 log 36 dikurang 3 log 4. Jadi di sini yang harus kita lihat bentuk-bentuk dari soalnya ya. Di sini perkalian, berarti nanti sifatnya numerus dan juga basisnya yang berhadapan harus sama. Jadi ini kita bisa sederhanakan dulu. Pokoknya intinya kalau ada soal logaritma, kalian harus mengubah numerusnya itu, ya, kalau basisnya tidak sama, ya, menjadi bentuk yang sama. Jadi numerus dan basisnya itu harus diubah menjadi bentuk yang sama basisnya. Jadi di sini 25 kan kita ubah nih menjadi bentuk 5 pangkat 2. Jadi di sini nanti 3 log, karena dia perkalian, maka kita harus menyamakan yang di depan ini, mereka berdua. Ini 25, ini 5, maka ini harus kita samakan menjadi 5 pangkat 2. Nah, kenapa min? Nah, seperti ini. Lalu dikali dengan 5 log, sedangkan 81, ya, ini kan 81 sesuai dengan sifat, maka dia akan bertemu dengan ini, basis yang di depan ini, 3. Karena ini kan bakalan hilang nih. Maka nanti di sini 3 log 81. Jadi 3 log 81. Nah, karena bakalan bertemu, kalau bisa kita sederhanakan ya kenapa tidak. Jadi 81 ini bisa kita ubah menjadi bentuk perpangkatan, yaitu berapa? 3, karena dia harus sama dengan ini kan. Jadi mengubah numerus itu harus kita lihat basis yang bakalan kita temukan dengan dia nanti. Jadi karena dia bakalan bertemu dengan 3, maka kita harus mengubah ini 3 pangkat berapa supaya nilainya 81. Tapi kalau tidak bisa diubah menjadi bentuk perpangkatan dengan basis yang sama seperti basis logaritmanya, maka ya sudah, stop sampai situ aja. Tulis aja 81, tidak masalah. Nah, jadi 81 ini itu sama dengan 3 pangkat 4. Lalu ditambah, ya, 4 dan 2 ini. Nah, ini kan bisa kita ubah menjadi bentuk yang sederhana, yaitu 2 pangkat 2 log 2. Nah, 2 ini kan pangkat 1 nanti nih. Per ini
pengurangan, dua buah logaritma, dan basisnya mereka sama. Maka numerusnya bisa kita gabung menjadi satu. Jadi di sini basisnya kita tulis sekali, lognya pun sekali, tapi 36 dan 4 ini kita gabung menjadi satu karena dia pengurangan. Maka di sini 36 dibagi dengan 4, seperti itu. Sama dengan, ya, ini karena dia berpangkat, ini juga berpangkat, dan dia perkalian sama seperti soal nomor 2 tadi, maka pangkatnya bisa kita tulis di depan semua. Jadi di sini 2 kali 4 ya, 2 yang ini, 4-nya yang ini. Lalu di sini kita tulis kembali soalnya, log 5 ya, 3 log 5, karena pangkatnya sudah dipindahkan maka sisanya kita tulis kembali. 5 log 3 ditambah sifat yang ini. Ini kayaknya sudah saya tulis di depan atau belum ya? Ini kalau dia A pangkat M, log B pangkat N. Jadi sama dengan N per M dikali A log B. Seperti itu. Jadi di sini M-nya 2, N-nya 1, maka jawabannya nanti 1 per 2. 1 per 2 log, ya. Sisanya A log B, berarti 2 log 2. 1 per 2 kali 2 log 2, seperti ini. Sorry. Nah, pernya kita sederhanakan itu. 3 log 36 bagi 4 itu nilainya sama dengan 9. Seperti ini, ya toh? Oke, lanjut. Berarti ini sama dengan ya 8 dikali, ini bakalan hilang. Lalu sisanya 3 log 3 ditambah, ini nilainya 1. Jadi di sini ditambah setengah dikali 1 per 3 log 9. Ini kita ubah menjadi 3 log 3 pangkat 2, seperti itu. Jadi ini nanti sama dengan, ini nilainya 1, jadi 8 dikali 1, ya toh? Gak usah saya tulis ya satunya. 8 kali 1 ditambah setengah per 3 log 3 itu 1, maka jawabannya adalah 2. Jadi di sini, tapi nggak boleh dicoret ya, 8 bagi 2 itu nggak boleh, karena dia penjumlahan yang di atas. Jadi di sini kita harus tambah dulu, sama seperti tadi menambahnya. Berarti di sini kita kalikan saja kita kalikan saja penyebutnya 2 ini dengan 8, sehingga 2 kali 8 itu 16 per 2 ditambah setengah per 2 yang ini. Ya, jadi 8 ini tadi dikalikan dengan 2 yang ini ya, bukan 2 yang di bawah. Sama dengan 16 tambah 1 itu 17 per 2 per 2. Nah, berarti 17 per 2 itu bisa kita ubah menjadi perkalian. Ini kan 2-nya 2 per 1. Jadi 2 per 1 kita balik menjadi 1 per 2. Sehingga jawabannya adalah 17 per 4. Oke. Soal nomor 4, 3 pangkat 3 log 2 ditambah 3 log 25 per 3 log 45 berpangkat 2. Jadi yang pangkat 2 ini karena dia dikurung ya logaritmanya, maka si logaritmanya itu yang dikalikan 2 kali. Jadi di situ artinya tuh sama aja dengan 3 log 45 dikali 3 log 45. Jadi bentuk ini itu bisa juga ditulis dengan 3 log kuadrat 45. Jadi lognya yang kuadrat itu juga bisa kita tulis seperti itu atau ditulis seperti ini. Jadi nanti perhatikan ya, kalau kalian menemukan soal seperti ini ya, logaritmanya yang dikuadratkan, maka nilainya itu sama aja seperti ini ya, 3 log 45. Jadi kalian tidak perlu bingung, apa itu maksudnya 3 log kuadrat 45. Jadi maksudnya itu logaritmanya dikalikan 2 kali seperti ini ya, atau bisa ditulis seperti ini. Nah, jadi jangan bingung. Nanti misalkan ada soal dengan cara pengerjaannya sama persis seperti ini, tapi kalian bingung karena disajikan dalam bentuk seperti ini, bukan seperti ini. Nanti latihan saya coba ya. Nah, sekarang perhatikan soalnya ini ya. Karena dia bentuknya seperti ini, ada beberapa sifat yang harus kita gunakan. Yang pertama yang ini, ya, 3 pangkat 3 log 2. Jadi sifatnya itu yang pertama di situ adalah A pangkat A log B. Jadi jika, ini kan bentuk perpangkatan, jadi basisnya itu, kalau kita membicarakan tentang perpangkatannya, basisnya itu adalah A. Sedangkan kalau kita membicarakan mengenai logaritmanya, basisnya itu adalah si A ini juga. Jadi kalau dia bentuknya perpangkatan seperti ini, ya, lihat kalau basisnya sama, maka jawabannya adalah numerus.
Tapi kalau basisnya berbeda, maka harus disamakan dulu, diutak-atik ya, supaya dia sama dan terpakailah sifat ini. Maka sehingga ini nilainya sama dengan 2, karena ini sama. Nah, jadi jawabannya tuh B saja. Lalu di sini ditambah dengan 3 log 25. 25 ini tadi sudah kita sederhanakan menjadi 5 pangkat 2. Seperti itu kan di soal sebelumnya. Sedangkan yang di bawah ini, perhatikan ya, yang di bawah ini sudah kalian pelajari waktu SMP sebenarnya, bentuk aljabar. Dan kalian harus perhatikan ini, jika ada soal ya, bentuknya itu kuadrat dikurang kuadrat seperti ini, bentuk kuadrat ya, maka kalian harus menggunakan sifat ini. Jadi patokan kalian pasti harus tertuju ke sifat ini. Nah, sifatnya itu apa? Sifatnya itu jika kalian menemukan A kuadrat dikurang B kuadrat ya. Jadi dua buah bilangan berpangkat 2 seperti ini, lalu dia dikurang, maka nilainya itu sama dengan A ditambah B dikali A dikurang B. Seperti itu. Jadi harus kalian tujukan pikiran kalian kalau menemukan soal seperti ini yang berpangkat 2 lalu dia dikurang, maka kalian harus mengubah bentuknya itu menjadi bentuk seperti ini. Jadi harus kalian ingat sifat yang ini. Jadi bentuk yang ini akan berubah menjadi A tambah B. Bu, kalau saya gunakan A kurang B terlebih dahulu itu boleh? Boleh. Karena dia perkalian, maka boleh bolak-balik ya. Jadi A kurang B terlebih dahulu itu boleh. Lalu A tambah B-nya di belakangan itu boleh. Jadi di sini ya menjadi 3 log 45. Jadi 3 log 45 itu sama dengan A. Kita simbolkan A, 3 log 5 itu sama dengan B-nya. Jadi nanti A tambah B, berarti 3 log 45 ditambah 3 log 5. Jadi A tambah B, seperti itu. Lalu dikali dengan A kurang B, berarti 3 log 45 dikurang 3 log 5. Seperti ini. Ya, paham ya? Lalu kita sederhanakan. Ini 2 tetap ditambah pangkat 5 ya, 2 yang ini itu kita taruh ke depan. Sifatnya sudah saya tulis beberapa kali di soal sebelumnya. Jadi di sini 2 kali sisanya 3 log 5 per. Nah, perhatikan. Karena dia penjumlahan, basisnya harus kita lihat apakah dia sama? Sama. Berarti bisa kita tulis menjadi 1. Jadi 3 log 45 dikali 5. Kenapa jadi dikali? Karena dia penjumlahan. Ini yang pertama. Yang kedua, basisnya sama nih, 3. Tulis sekali log. Karena dia pengurangan, maka dibagi. Jadi 45 per 5. Seperti itu. Lalu, ya sama dengan 2 ditambah 2 kali 3 log 5 per. Nah, kita selesaikan nih. Berapa nih? 3 log 45 kali 5. 225 ya. 225 dikali dengan 3 log 45 bagi 5 itu 9. Oke. Jadi kita sederhanakan yang 3 log 225 ini menjadi yang di atas tetap berarti ya, karena tidak bisa disederhanakan kembali kan, sudah bentuk yang paling sederhana ini 3 log 5 per untuk yang 3 log 225. Nah, 225 itu kan nilainya sama dengan 15 pangkat 2. 15 kali 15 itu 225. Kan dia nilainya familiar banget nih, 225. Kalau dia berbicara mengenai bentuk perpangkatan, pangkat 2 lebih tepatnya. Dikali dengan 3 log 9. 3 log 9 ini 3 log 3 pangkat 2. Lalu yang di atas ini kita tulis kembali karena nilainya itu tetap per, sedangkan ini berpangkat, ini juga berpangkat dan dia perkalian, maka pangkatnya itu bisa kita tulis kembali di depan semua. Jadi 2 yang ini dikali dengan pangkat 2 yang ini. Karena 3 log 3 nilainya itu sama dengan 1. Nah, bisa kita coret, sisanya berarti 3 log 15 saja. 3 log 15. Sampai sini, kembali kita tulis 2 tambah 2 kali 3 log 5 per, yang itu sama dengan 4, ya kan? 2 kali 2 sama dengan 4, dikali dengan 3 log 15. Jadi perhatikan, kalau kita tulis kembali 3 log 15 di sini, maka nanti tidak ada penyelesaian. Ya, padahal ini masih bisa kita sederhanakan kembali. Nah,
Coba kalian berpikir, 3 log 15, sedangkan kita punya di sini 3 log 5. Supaya dia sama, maka 15-nya itu kita ubah dulu, ya. Ubah supaya ada 5-nya ini, 3 log 5. Kan 3 log itu sudah sama nih, sama-sama 3 log. Tapi di sini numerusnya 15, sini 5. Bagaimana kita mengubahnya? 15. Coba kalau kita ubah menjadi bentuk perpangkatan, itu tidak mungkin karena 3 pangkat berapapun nilainya tidak ada yang jawabannya 15, ya. 3 pangkat 2, ya, 3 pangkat 2 itu 9, 3 pangkat 3 itu 27. Nah, kan tidak ada 15. Jadi, kita cuma bisa mengubah 15 itu menjadi 3 log 3 kali 5, ya, perkalian yang hanya kita bisa ubah, yaitu 3 kali 5, seperti itu. Lah, terus bagaimana cara selanjutnya? Di sini kan 3 log 5 doang, di sini munculnya 3. Nah, begini, kita sederhanakan. Ini kan 2 tambah 2. Ini seperti ini bilangannya. Misalkan kita punya 4A ditambah 2B, seperti itu. Ini kan 4, ini 2. Kelipatannya yang bisa kita keluarkan. Jadi sisanya itu bakalan kita tulis di dalam kurung. Yang di luar ini itu kelipatannya. Jadi sini 4, di sini 2. Maka kita bisa mengeluarkan 2, ya kan? Karena ini bilangan, terus ada bentuk pengurungan seperti ini, itu artinya kali. Jadi 2 kali di dalam kurung itu berapa? Jadi sini 2 kali berapa supaya dia 4A. Nah, 2 kali berapa supaya 4? 2. Jadi 2 kali 2A. Terus ini 2 kan sudah keluar nih. Berarti 2 kali berapa nilainya supaya 2B? 1B atau B saja. Jadi 2 kali B itu sama dengan 2B. Nah, seperti itu. Pokoknya kita sederhanakan. Oke. Jadi di sini yang kita keluarkan adalah 2. Terus yang di dalamnya itu adalah 1, karena 2 kali 1 itu sama dengan 2, ditambah 1 kali 3 log 5, atau bisa kita tulis 3 log 5 saja. Per, di sini 4 toh, lalu di sini dikali, sedangkan ini nanti kita ubah menjadi bentuk penjumlahan, maka harus kita kurungi. Jadi di sini 3 log 3 ditambah 3 log 5, seperti itu. Nah, 2 dan 4 ini bisa kita bagi. Jawabannya sisanya di sini 2, di sini 1. Jadi nah, berarti di sini jawabannya adalah 1 ditambah 3 log 5. Nah, karena yang di depan ini kan 1 dia. 1 dikali berapapun hasilnya tetap itu dia. Itu juga. Jadi di sini 2, ya. 2 ini tetap ditulis, harus ditulis dikali dengan buka kurung 3 log 3 itu nilainya sama dengan 1 ditambah 3 log 5. Nah, berarti kan ini sama nih. 2 karena dia perkalian, ya. 2 kali dan dia tunggal di atas, sebenarnya ini perkalian juga nih, 1 kali tadi. Tapi, saya tulis dah 1 kali tadi. Nah, jadi ini bisa kita coret. Jadi pencoretan atas dan bawah seperti ini hanya bisa dilakukan apabila dia perkalian. Jadi ada penjumlahan, ya. Jika penjumlahan maka dia tidak bisa kita coret. Tapi kan yang ini satu kesatuan, 1 tambah 3 log 5. Di sini pun 1 tambah 3 log 5. Berarti satu kesatuan yang kita coret itu adalah 1 tambah 3 log 5 ini, bukan penjumlahan yang saya maksud tadi, ya. Jadi sini jawabannya adalah 1/2. 1/2.